Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif bab 11 tentang kombinasi. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang permutasi. Kalau dalam permutasi titik tekannya adalah pada urutan ya. Tapi kalau pada kombinasi sesuai dengan definisinya, yaitu kombinasi merupakan susunan yang mana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut tanpa memberi arti di urutan. Jadi tidak menekankan pada urutan anggota masing-masing susunannya. Misal kita perhatikan tabel berikut misalnya ya. Kalau dalam tabel ini adalah misalnya ada himpunan X, Y, Z akan disusun suatu urutan misalnya atau formasi tertentu. Misalnya XY, YX, YZ, ZY. Misalnya diambil dua itu. Lah, dalam hal ini kalau dalam permutasi XY ya, yang ini itu tidak sama dengan YX dan YZ tidak sama dengan ZY. Nah, ini kalau dalam permutasi. Nah, namun dalam bab kombinasi XY ini dianggap sama dengan YX meskipun urutannya berbeda tapi dianggap sama karena tidak memberi arti pada urutan. Dan YZ sama dengan ZY. Itu perbedaan sederhana. Sehingga kalau dalam permutasi berdasarkan susunan urutannya, namun dalam kombinasi tidak memperhatikan susunan urutan. B. Kombinasi tanpa pengulangan. Suatu himpunan dengan jumlah n anggota kemudian diambil sebanyak R tanpa pengulangan, maka banyak susunan bisa diperoleh dengan cara kombinasi dinotasikan dalam rumus C n R di sini kombinasi sama dengan n faktorial dibagi R faktorial dalam kurung n dikurangi R faktorial. Contoh 1. Tentukan kombinasi dari C 5 dan N-nya 5 kemudian N-nya adalah 3. Maka tinggal substitusikan ke dalam rumus ini. Sama halnya dengan permutasi. Hanya saja di sini berbeda rumusnya saja. Berarti N faktorial rumusnya ya, kemudian N-nya di sini adalah 5, kemudian R-nya adalah 3. Setelah itu berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial, kemudian 3 faktorial tetap. Maka 3 faktorial kita coret sehingga bersisa 5 kali 4. Kemudian 2 faktorial adalah 2 kali 1 tetap 2. Sehingga 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Selanjutnya adalah contoh-contoh yang lain. Misalnya contoh 2. Apabila dari 3 orang, yaitu misalnya X, Y, dan Z akan diambil sebanyak orang, maka berapa banyak permutasi dan kombinasi yang diperoleh. Ini hanya untuk membandingkan bagaimana kalau permutasi dan bagaimana kalau kombinasi. Maka penyelesaiannya berdasarkan rumus permutasi ya, n faktorial dibagi dengan n kurangi r faktorial. Hasilnya adalah 6 faktor 6 3 faktorial berarti hasilnya adalah 6, kemudian 3 dikurangi 1 faktorial adalah 1 sehingga ketemu 6. Sedangkan kalau kombinasi tinggal substitusikan 3 faktorial kemudian nanti dibagi dengan 2 faktorial dikali 1 faktorial, yaitu 6 per 2 sama dengan 3. Dalam hal ini berarti kombinasi lebih sedikit daripada permutasi karena tidak menekankan pada urutan tadi itu. Jadi kalau digambarkan secara tabel mungkin ini kombinasinya XY, XZ, YZ gitu ya. Tapi kalau permutasi dia di sini ada XY, ada YX. Nah, ada XY, ada YX di mana dalam kombinasi ini dianggap sama. XY atau YX itu dianggap sama. Sedangkan dalam permutasi itu tidak dianggap sama, ada XY tapi juga ada YX. Misalnya seperti itu. Sehingga untuk kombinasinya hanya menghasilkan 3, kemudian untuk permutasinya menghasilkan 6 ya dalam hal ini. Jadi untuk menggambarkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Contoh selanjutnya, contoh 3.
Sebuah kampus akan mendelegasikan mahasiswanya untuk mengikuti lomba perseni dalam bidang bulu tangkis. Lomba yang ada adalah ganda putra dan tunggal putri. Berarti kalau ganda putra dia mahasiswa semua ya, jadi laki-laki. Kemudian kalau tunggal putri berarti hanya satu orang mahasiswi. Jika mahasiswa-mahasiswi yang berbakat sejumlah 4 orang mahasiswa dan 3 mahasiswi, maka susulah formasi yang akan ikut lomba. Karena ada 4 orang mahasiswa yang bisa dipilih, yang dibutuhkan adalah ganda putra, berarti cuma 2. Dan 3 mahasiswi yang tersedia, maka yang ikut lomba hanya tunggal putri, berarti 1. Maka penyelesaiannya untuk mahasiswa berarti kombinasi dari 4 diambil 2. Ini untuk mahasiswa, karena yang tersedia adalah 4, kemudian yang dibutuhkan untuk lomba adalah 2. Sehingga nanti tinggal dicari saja 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 dikurangi 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 per 2, hasilnya adalah 6. Sedangkan untuk yang mahasiswi berarti 3 yang akan yang tersedia yang bisa dipilih, sedangkan untuk lombanya adalah tunggal putri, berarti hanya diambil 1, sehingga nanti ketemu kombinasinya adalah 3. Lah, sehingga banyak cara dalam membentuk tim yang akan ikut lomba adalah yaitu 6 dikali 3 sebanyak 18. Jadi dari 2 kombinasi ini dikalikan. Itu mengenai contoh-contoh untuk kombinasi tanpa pengulangan. C selanjutnya yaitu kombinasi dengan pengulangan. Artinya pengulangan atau pengembalian. Suatu himpunan dengan jumlah N anggota kemudian diambil sebanyak R dengan pengulangan atau pengembalian, maka banyak susunan bisa diperoleh dengan cara kombinasi yang dinotasikan dalam rumus. Nah, ini untuk rumus kombinasi yang menggunakan pengulangan atau pengembalian. Contoh, misalnya contoh 4. Tentukan kombinasi dari C5N-nya, kemudian R-nya adalah 3 dengan pengulangan. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. N-nya adalah 5, R-nya adalah 3. Sehingga 5 plus 3 ya, mengikuti rumus saja, dikurangi 1 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 5 dikurangi 1 faktorial, sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Sehingga dihasilkan adalah 6 dengan 3 kali 2 tinggal dicoret, berarti 35. Itu untuk contoh 4. Untuk pengaplikasian rumusnya. Bagaimana dalam persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contoh yang selanjutnya adalah contoh 5. Sebuah toko menyediakan mesin minuman yang memiliki 7 jenis macam minuman di dalamnya. Jika kita ingin mengambil 3 macam minuman dan boleh sama, berarti ini perulangan ya. Karena boleh mengambil 1 macam jenis dari 7 jenis macam minuman itu. Boleh sama, maka tentukan kombinasi minuman yang didapat. Berarti karena ada keterangan boleh sama, berarti ini kita anggap sebagai perulangan. Penyelesaian berarti tinggal substitusikan 7 di sini adalah 3. Berarti menggunakan rumus yang N dikurangi R itu ya. Bukan kombinasi tanpa pengulangan, tapi menggunakan rumus kombinasi yang perulangan. 7 ditambah 3 dikurangi 1 faktorial, yaitu 9 faktorial. Kemudian 3 faktorial dikalikan dengan 7 dikurangi 1, yaitu 6 faktorial. 6 faktorial kita coret sampai 7, berarti ya 9 kali 8 kali 7. Kemudian 6 sampai ke bawah sudah dicoret dengan 6 faktorial. Kemudian 3 faktorial tinggal kita kalikan 3 kali 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 84. Itu cara untuk yang contoh kelima. Jadi banyak cara mengambil minuman, yaitu 84. Contoh yang selanjutnya adalah contoh 6. Seorang guru akan membagikan 8 buah buku secara acak kepada 4 siswa. Dan setiap siswa diperbolehkan mendapatkan buku lebih dari 1. Artinya siswa boleh mendapatkan lebih dari 1. Misalnya bukunya ke 4-4-nya ya, atau membagikan 8 buku kepada 1 siswa juga boleh, karena dibagikan secara acak. Tentukanlah banyaknya kemungkinan cara.
Maka untuk penyelesaiannya di sini berarti kombinasi dengan pengulangan rumusnya. Tinggal masukkan saja 8 plus 4 dikurangi 1, 4 faktorial dikali 8 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 11 faktorial per 4 faktorial, 8 kurangi 1 adalah 7 faktorial. Kemudian 7 faktorial kita coret ya, sehingga nanti tinggal 11 kali 10 kali 9 kali 8. 4 faktorial tinggal berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 7.920 dibagi 24. Berarti ada 330 cara gitu ya. Itu yang contoh ke-6. Kemudian sebagai latihan ya, terdapat 5 orang ahli keuangan dan 4 orang ahli ekonomi yang akan dibentuk dengan dipilih dari 7 ahli keuangan dan 10 ahli ekonomi. Jadi yang tersedia adalah 10 ahli ekonomi, kemudian 7 ahli keuangan. Nah, nanti berapa banyak cara dalam menyusun tim tersebut jika tanpa ada syarat atau batasan lainnya. Kemudian yang kedua, 2 orang ahli ekonomi tertentu dilarang masuk dalam tim. Itu sebagai latihan. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.